Halo para penonton motoris dari seluruh penjuru dunia, gimana kabarnya? Semoga yang nonton saya dan paling utama jangan lupa bahagia. Udah lama gak denger intro ini dan gue udah lama gak ngomong pakai intro ini. Kembali lagi di IMS 2024. Nah, di sebelah kiri gue sudah ada Suzuki Jimny 5 pintu yang diluncurkan di hari pertama IMS. Gimana detailnya, ikutin terus videonya. Ya, untuk mesin dari Suzuki Jimny 5 pintu ini ya sama dengan Suzuki Jimny 3 pintu, 1500 cc, K15B ya so on. Untuk harga, kalau kita ngomongin harga dari Suzuki Jimny 5 pintu mungkin bisa ditampilkan di sini, biarkan netizen budiman yang menilai berapa harga dari Suzuki Jimny ini. Oke, 102 Nm, 103 PS. Untuk manual transmisi ada 5 percepatan dan automatic transmisi ada 4 percepatan. Dan mungkin kita langsung ke dalam interiornya Suzuki Jimny ini. Nah, masuk. Misi, assalamualaikum. Look at the star, look how they shine for you. Aduh, oke. Kalau kita lihat setirnya mungkin sama seperti Baleno atau Grand Vitara. Simple, ada volume up, volume down, kiri kanan, mute, info, jawab voice command. Untuk angkat tutup telepon, ada cruise control namun belum adaptif. Untuk speedometer masih konvensional namun ada digital di tengahnya. Dan Suzuki Jimny 5 pintu ini ternyata dia CBU India, Pak, bukan CBU Jepun. Nah, well, plastik, bukan kulit ya. Memang orang yang membeli Jimny itu sebenarnya bukan kemewahan, namun lebih hobi sih ya menurut gue. Biasanya beli Jimny itu kayak bapak-bapak yang udah umur 50 atau mungkin 60 yang mau menostalgia bersama Suzuki Jimny. Oke. Ada legroom dan ada tuas penggerak untuk AWD-nya. Nanti mungkin disinematicin ya. Nah, untuk mengganti mode 4WD ke 2WD dan segala macamnya itu baiknya dilakukan ketika mobilnya sedang diam di tempat. Ya. Kita langsung ke belakangnya kayak apa, gue penasaran. Nah, Suzuki Jimny ini yang 5 pintu ini mungkin tersedia dalam beberapa konsep dan ada beberapa aksesoris yang bisa dibeli dari Suzuki. Nah, seperti yang ada di sebelah kanan gue tuh ada tenda, nah bisa dirakit sedemikian rupa. Nah, ini di dalam well nothing special sih ya, cuman ya kita duduk aja cuman. Aduh ya. Untuk postur badan seperti gue tidak hampir habis dibabat. Tapi ini jauh lebih nyaman, Pak, daripada yang short, Pak. Iya, jauh lebih nyaman sih. Yang short tuh bisa dulu duduk belakang, tapi sempit banget. Sempit banget. Dan joknya dia ini lebih empuk yang belakang, Pak. Oh iya, empuk. Untuk ini masih tersisa sedikit. Ini plastik, bukan kulit, dan tidak ada tidak ada AC atau buat ngecas sama sekali di belakang sini. Ini tombol jendela. Udah. Gitu doang. Nah, di bagasinya kita lihat nih, bagasi. Penasaran gue bagasinya. Nah, untuk antenanya ini dia masih sama seperti Suzuki Jimny 3 pintu, jadi ditaruh di sini karena Suzuki paham yang beli Jimny itu buat hobi, buat camping, buat mungkin mau masang roof rail segala macam, jadi agar tidak terkena antena. Nah, bagasinya ini 21 liter ya. Dia oke lah. Mungkin kalau dibilang ideal sih mungkin aja. Cuman kalau dibilang ini luas enggak juga ya, minimalis lah. Tapi ya oke sih. Di sini ada lampu, ada portnya buat ngecas 12 volt. Dan ya gini doang. Ini bisa dilipat kan, Pak? Bisa dilipat. Cuma dia nggak rata lantai. Iya, nggak rata lantai dia. Iya, bisa dilipat. Cuman ya tetap kayak kelihatan nggak luas kan sih. Iya. Ya sekali lagi yang beli Jimny, gue yakin itu buat hobi sih ya. Well, oke. Coba kita tarik lagi. Ya. Nah, Pak, perbedaan lain dibandingin sama yang short wheelbase ini apa, Pak?
selain dimensi, Pak. Oke, perbedaan dari yang 3 pintu dan 5 pintu tentunya di 5 pintu ini ada upgrade. Yang pertama ada kamera parkir dan sensor parkirnya. Jadi ya oke lah, gue suka upgrade ini. Tapi kadang mobil kecil tuh ya sebenarnya nggak perlu sensor parkir sama kamera parkir nggak sih? Karena mungkin ini lebih besar, Ini lebih yang karena panjang. yang long wheelbase makanya Iya, dia jadi sensor butuh parkir sensor sama kamera parkir. mundur. Nah, oh ya gue lupa menyebutkan di sini udah ada head unit sebesar 11 inci dan sudah disupport oleh Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi Udah Fit- connect smartphone lah. ya, fitur yang wajib ada di mobil zaman sekarang ya, maupun ya itulah pokoknya lah. Ya, masih convince inilah. Aduh. Tapi cocok nggak sih gue pakai Jimny? Cocok nggak sih ini? Enggak ya? Sebenarnya even gini, setahu gue ya, Jimny itu dari dulu tuh nggak ada yang long wheelbase, Pak. Semua short wheelbase. Dari Jimny Trapeze sampai Jimny Jangkrik. Bener-bener. Mungkin Nggak ini ada yang long wheelbase baru kali mungkin ini ini. buat Dan ini buat made bawa in keluarga India kan, Pak? CBU India dia. CBU Kalau yang India. 3 pintu tuh CBU Jepang gitu. Nah, Pak, ini kalau ngomongin Jimny identik banget sama bahas inden, Pak. Ini indennya gimana nih? Waduh. Nah, tenang. Saya buka catatan dulu nggak apa-apa ya. Ya. Biar tidak salah. Ini source-nya trusted, saya sudah nanya ke pihak Suzuki dan pihak Suzuki sudah memberikan informasi ini secara langsung dan saya tulis di beritanya juga, bisa dicantumkan di sini kalau oke. Kita tahu Suzuki Jimny yang rilis di tahun 2019 itu it's booming, it's happening man. Sampai supply and demand-nya tidak balance. Tapi ada di ini catatannya, bentar, catatan. Oke, Suzuki Jimny ini Suzuki sudah menjamin yang 5 doors ini supply-nya 100 unit per bulan. Itu angka yang besar dong. Sedangkan untuk 3 pintu itu 50 unit per bulan. Nah, total inden dari Suzuki Jimny 5 pintu ini sudah mencapai angka 1000 unit. Padahal ini baru 2 hari yang lalu di launching, tapi udah 1000 unit, Pak, yang reservasi booking. Banyak yang SPK suka, malah. ya, banyak yang suka ini mobil. Jujur sih gue suka, tapi kalau saya sih gue sih suka Jimny, tapi tetap yang 3 pintu the best. Tapi kalau 5 pintu mungkin orang yang belum terbiasa melihat tuh kayak agak aneh nggak sih, kayak Iya, apa sih kok Jimny kok panjang, kayak aneh. Agak lain. Cuman kalau udah terbiasa, kalau mungkin teman-teman yang 10 hari ke IMS bolak-balik ke booth Suzuki mungkin bakal lihat kayak keren juga ya ini mobil. Apalagi kalau mobilnya tuh sudah ditambahkan aksesoris Suzuki yang misalkan buat kemah tuh, jadi menurutku jadi ini ada contohnya nih, jadi oke sih. Ini ada bagus. awningnya tuh, ada awning, ada crossbar, juga ada crossbar ya ini. Jadi keren gitu loh. Ya intinya salam 5 pintu. Untung nggak kelar pemilu. ya nggak apa-apa, meramaikan. Oke, kita belum bahas bagian depannya, gue lupa. Oke, bagian depannya perbedaannya di grill yang chrome doang. Lampu sen masih sama, lampu masih sama, ya masih sama, tidak ada bedanya, cuma perbedaannya di grill yang depan doang. Dan untuk warnanya itu Warna tuh untuk ada yang baru. wheelbase. Ada yang baru tuh warna merah. Tapi yang warna biru tidak ada di Suzuki Jimny yang panjang ini. Dan ini di IMS kita bisa nyobain. Oh ya, di IMS kita bisa nyobain mobil ini tapi taxi ride. Nah, jadi di track ada track off-road-nya. Ada dua. Taxi ride sama reguler. Nah, ikutin terus videonya. Nah, habis ini kita taxi ride. Oke, halo para penonton motor di seluruh dunia. Sekarang gue udah ada di dalam Suzuki Jimny 5 pintu. Dan kita mau ngetes ini track off-roadnya ya Om ya? Yup. Track off-roadnya dengan Om siapa? Saya CK. Saya CK sebagai driver dan saya sebagai navigator ya. Oke. Oke, ini dia Suzuki Jimny 5 pintu. Mungkin sedikit spesifikasinya aja. Mesinnya masih sama seperti Suzuki Jimny yang 3 pintu, K15B 1500 cc. Dan mungkin nanti ada beberapa detailnya nanti kita bisa videoin di dalamnya. Oke, langsung mas. Ini ada head unitnya nih sebesar 9 inci, sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Dan di sini ini untuk mengatur penggerak, dia mau 4 WD atau 2 WD. Nah, ada baiknya ketika mengaturnya ini mobil dalam keadaan berhenti. Dan ini setirnya sendiri mungkin sama seperti kayak Baleno dan Grand Vitara ya, masih ya simple ya. Dan sudah cruise control tapi tidak adaptif ya, ini dia. Kita siap-siap jalan nunggu komando dari Marshall. Ada videographer. Masih deg-degan ya. Aman Om. Siap. Oke, ini off-road pertama yang jalannya naik turun rasanya.
Ini penggerak berapa? Semua roda ya? Semua roda. Settingan semua roda ya berarti? Settingan semua roda dan dibuat yang paling low. Oh, Aduh, ini yang track miring kita. Ih, miring. Waduh. Iya. Kalau mereka bilang belum dapat stop shotnya, bilang ya. Oke, siap. Nah, ini tracknya ini nanti kita masuk ke area batu dan pasir dulu nih. Dan terakhir tuh nanti ada tanjakannya tuh yang naik bukit mungkin ya. Uai. Nah, ini juga udah support ada fitur baru kamera belakang. Sama sensor. Sama sensor parkir. Waduh. Jadi nggak fokus. Aduh, wih. Tapi akhirnya saya bisa merasakan naik Jimny dengan medannya sesuai lah. Akhirnya saya merasakan lah. Oke, ini pasir, oke ini agak ketanang. Oke, legroomnya cukup nyaman lah untuk postur badan seperti saya. Wih, aduh. Nah ini terakhir ya. Kita nanjak. Apakah kuat? Wih. Saya hidupin dulu hill descent dia. Kita turun nggak pakai rem nih. Nggak ada rem sama sekali apa? Saya jujur belum pernah yang off-road yang sampai brutal. Ini experience asik sih ini. Tapi ini aman lah semua. Aman ya, ada profesional lah, saya percaya. Oke ya, walau mesinnya masih sama dan masih ada beberapa persamaan dengan Jimny 3 pintu, nanti mungkin harganya bisa ditampilkan di sini ya. Silakanlah netizen yang budiman yang menilai harga dari Suzuki Jimny. Ini udah ya. Oke Mas, terima kasih banyak ya. Terima kasih atas tumpangannya. Oke, tadi kita udah kelar taxi ride dan sekarang ya ini dia detail dan first impression gue untuk Jimny 5 pintu. Kalau dibilang gue suka, ya gue suka Jimny maupun 3 pintu atau 5 pintu. Still my dream car, mobil impian gue. Amin suatu saat. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke orang tercinta Anda. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye.